Ya pemirsa, sebelum melanjutkan dialog kita hari ini, rekan Tasya Lutmila akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Tasya, silakan. Baik, terima kasih Poppy. Pemirsa, sejak pertama kali diluncurkan pada April lalu, 11,2 juta orang tercatat telah mendaftar program Kartu Prakerja. Dari angka ini, sebanyak 680.000 orang telah mengikuti pelatihan dalam 3 gelombang. Kita akan lihat anggaran untuk program Kartu Prakerja adalah 20 triliun untuk tahun 2020 dengan manfaat 3,55 juta per individu. Kemudian bantuan pelatihan 1 juta rupiah, insentif penuntasan pelatihan 600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan 150.000 rupiah. Sasaran dan target sasaran program Kartu Prakerja, 1 adalah pekerja yang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan, kemudian pelaku usaha yang mengalami kesulitan berusaha, dan targetnya sekitar 5,6 juta pekerja formal, informal, pelaku UMKM, peserta program per minggunya maksimal 164.872 orang. Warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang sekolah atau kuliah. Implementasi program Kartu Prakerja realisasinya dalam 3 gelombang, jumlah pendaftarnya 11,2 juta orang dari 513 kabupaten kota dan peserta terpilihnya ada 680.918 orang. Peserta program Kartu Prakerja gelombang 1 hingga 3, pekerja yang kena PHK jumlahnya 392.338 orang, pencari kerja 244.531, kemudian pelaku UMKM 7.396, dan pekerja yang masih bekerja atau dirumahkan ada 36.653. Ya, demikian data-data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Poppy. Baik, Tasya, terima kasih untuk informasinya. Kami lanjutkan dialog kami bersama Bu Deni dan juga ada Pak Budiman Sujatmiko, pendiri Gerakan Inovator 4.0. Mas Budiman, apakah ya, kita selamat sore, ya. Poppy. Selamat sore, Mas Budiman. Terima kasih sudah hadir dalam Hot Ekonomi. Ini menarik sekali kalau bicara soal inovasi 4.0. Nah, ini mungkin Mas Budiman adalah salah satu yang berhak untuk menjawab ini. Soal apa saja inovasi yang sudah dilakukan untuk Kartu Prakerja ke depannya. Apakah ini sudah pas ataukah ada input lain yang bisa diberikan kepada pemerintah? Saya pikir program prakerja ini memang awalnya setahu saya saat pada waktu masih digagas sebagai program kampanye Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin 2014, kami terlibat juga, memang ditujukan untuk catching up, untuk menjangkau, mengejar, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia agar melakukan penyelesaian adaptasi terhadap kebutuhan-kebutuhan skill baru, keterampilan-keterampilan baru, bahkan juga cara pandang baru menghadapi revolusi 4.0. Awalnya begitu, karena kita tahu bahwa kebanyakan skill kita adalah memang pada industri-industri yang masa lampau, yang mana sekarang sudah ada jadi revolusi dan transformasi industri, sehingga kebutuhan-kebutuhan untuk digital literacy itu menjadi sangat penting. Ya, bahwa ya kita tahu bahwa revolusi industri itu kan terutama 4.0 ini kan bukan sekedar industri sebenarnya, tapi juga bisa menyangkut kebudayaan, sosial, menyangkut intelektual, even spiritual pada tingkat tertentu. Sehingga digital literacy, environmental literacy maupun democratic literacy, ya, melek digital, melek lingkungan, ya, sumber daya manusia Indonesia supaya melek lingkungan, bahwa isu-isu lingkungan juga menjadi concern banyak orang. Kita tahu pandemi sekarang ini diakibatkan salah satunya karena terjadi proses kerusakan pada lingkungan, dan juga melek demokrasi, ya, kebebasan pendapat dan sebagainya. Sehingga kemudian khusus pada dunia ketenaga kerjaan, digital literasi itu menjadi sangat mengemuka. Meskipun tentu saja melek digital ini dibutuhkan di sektor-sektor yang lain, tapi khusus untuk melek digital ini menjadi kebutuhan. Itu awalnya seperti itu. Dan sudah diarahkan ke arah sana, tapi dengan adanya pandemi ini, ibaratnya saat kita baru saja menyusun orang untuk masuk ke dalam sekolah digital begitu, tenaga kerja kita secara keseluruhan, tiba-tiba kita disuruh ujian
Yang ujiaya itu kalau ancamannya bukan sekedar dipecat atau jatuh miskin atau nganggur, ancamannya mati gitu kan dengan adanya pandemi ini. Sehingga kemudian melek digital itu bukan sekedar diuji kamu ngerti enggak, tapi langsung dipraktekkan. Sekarang semuanya akhirnya menjadi digital, menjadi melek digital itu bukan sekedar menjadi materi yang utama, tapi justru juga menjadi cara yang paling pokok dalam proses belajar itu sendiri. Ya. Sehingga seperti kata Mbak Dede tadi, ini blessing in disguise atau berkah terselubung, tiba-tiba pengetahuan awal tentang digital harus dipraktekkan. Ayo praktekkan sekarang, begitu kira-kira seperti itu ya. Sehingga mau nggak mau kemudian apakah ini akan berubah atau ini memang ya udah kebetulan karena kita langsung praktek digital akan diteruskan. Menurut saya pilihannya adalah dengan segala keterbatasan kita, menurut saya diteruskan saja. Tapi tekanan pada digital literasi atau melek digital, kemudian juga kemampuan para peserta didik untuk kemampuan untuk punya skill komunikasi, untuk membuat jejaring ekosistem produk-produk bagi pemasaran produk-produk mereka menjadi penting juga. Karena bisa memproduksi sesuatu kalau tidak tahu pemasaran, di era ketika setiap orang harus terkunci di rumah begitu, ya percuma saja. Masa kita akan memproduksi gelas terus-menerus dan pada akhirnya gelas itu kita tumpuk di rumah kita, kalau kita bisa memasarkan itu juga percuma. Jadi bukan cuma memproduksi atau manufacturing, tapi juga distributing, marketing segala macam, dan sebelum itu juga mengkomunikasikan produknya layak dijual atau layak dibeli dan layak dikonsumsi oleh banyak orang. Saya kira itu menjadi satu kesatuan yang tak terhindarkan, dan bagaimana menggunakan platform digital itu semua. Saya kira itu. Baik, oke. Harus terintegrasi juga begitu ya, ketika misalnya tadi Bu Deni juga bilang ada yang bisa menjual modul begitu, dan semua orang juga bisa berpartisipasi di sini. Bu Deni, ini menarik begitu ketika misalnya literasi digital itu jangan sampai ditarik balik ke belakang lagi, karena ini kita udah maju ke depan gitu. Tapi salah satunya kendalanya adalah ketika misalnya daerah-daerah yang memang sulit sekali terjangkau oleh internet. Ini mungkin yang menjadi PR pemerintah begitu secara teknis begitu. Ini bagaimana pemerintah sendiri mengantisipasi hal ini, dan juga bagaimana menghidupkan literasi digital, nggak cuma tahu main handphone saja, media sosial, tapi benar-benar tahu bagaimana menggunakan digitalisasi. Jadi yang pertama adalah mungkin kita merecall lagi, dulu Pak Jokowi pernah nyebut namanya tol langit. Itu kan sebenarnya palaparing, yang itu sebenarnya proyeknya sudah tuntas, dan ini adalah bagian dari utilisasinya. Yang itu kemudian karena blessing in disguise gara-gara si COVID, itu kemudian langsung utilisasinya tinggi sekali, karena kita dibatasi pergerakannya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Budiman, ini kalau kita kemudian berproduksi kan selalu tuh UKM, masalahnya dari UKM apa? Sulit menjual, karena jualannya lokal. Sekarang digital marketing itu almost a must untuk yang namanya UKM. Setidaknya mereka, maaf ya, kalau kita ada di kabupaten mana atau di jalan mana sih ada warung kopi, coffee shop ada di mana, tukang pijet saya pegel, ini mau di mana. Nah itu kan kemudian kita dikasih peta-peta. Ini salah satu bentuk dari digital marketing. Kemudian ketika googling coffee shop muncul di atas, ini bagaimana? Ini juga bagian dari digital marketing. Dan untuk daerah yang remote tadi, kembali kepada pertanyaan tadi, sebenarnya pertama ada palaparing, yang kedua adalah ya kalau ada listrik, ada internet, maka sebenarnya mission accomplished. Dan karena itu kita kenapa bisa 513 kabupaten termasuk Kabupaten Jayawijaya, nggak ada yang lebih gunung daripada Gunung Jayawijaya. Nah yang selanjutnya juga, ini kan pemerintah juga memfasilitasi di 5 SKP di daerah untuk bagi mereka yang belum pernah pegang smartphone, belum pernah pegang komputer, tidak bisa menemukan internet atau tidak ngerti bagaimana menggunakan internet, itu difasilitasi di 5 SKPD di daerah. Jadi pemerintah daerah pun ini juga sudah diminta oleh Pak Tito Karnavian untuk kemudian membantu pendaftaran dan pelatihan kartu prakerja yang masih menggunakan secara online ini. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan. Saya ingin tahu dari Mas Budiman mungkin nanti setelah jeda, apa saja sebenarnya input-input yang bisa diberikan atau pelatihan-pelatihan yang sangat-sangat efektif begitu ya untuk para pencari kerja di tanah air ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.